Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Nah, pada sebuah magnet ini kita contohkan magnet batang. Kalau magnet itu berarti mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Nih, ini kutub utara dan ini kutub selatan. Nah, di sini ada bintik-bintik ini. Nah, ya, ini artinya dia ada gaya magnetnya di sini. Nah, gaya magnet itu digambarkan dengan garis gaya magnet seperti ini. Nah, ini garis gaya magnet. Nah, di sekitar magnet ini yang masih ada garis-garis gaya magnet ini berarti dia disebut dengan medan magnet. Nah, medan magnet berarti tadi daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, gaya magnet ini berdasarkan gambar ini, gaya magnet itu keluar dari kutub utara, ya, keluar dari kutub utara ini dan masuk ke kutub selatan. Nah, jadi gaya magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Ingat, tidak bisa dibalik ya. Jadi garis gaya magnet itu tetap arahnya, yaitu dari utara masuk ke selatan. Nah, ini gambar garis gaya magnetnya. Nah, di sini ada benda-benda, di sini ada kumpulan benda-benda. Kumpulan benda-benda ini didekati oleh magnet. Nah, ternyata ada benda yang tertarik dan ada benda yang tidak tertarik oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan bahan magnetik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan bahan bukan magnetik. Nah, ini daerah-daerah yang memiliki gaya magnet. Nah, pada kutub-kutub itu bagian terkuat yang terdapat gaya magnetnya. Sedangkan pada bagian pertengahan itu adalah bagian yang paling lemah oleh gaya magnet. Nah, di sini benda ada dua, yaitu benda magnet dan benda bukan magnet. Bedanya apa? Kalau benda magnet ini disebut magnet elementer ya, kecil-kecil ini. Nah, ini ada magnet elementernya juga. Nah, untuk benda magnet itu magnet elementernya tersusun rapi. Nah, ini tersusun rapi. Sedangkan untuk bahan bukan magnet itu magnet elementernya tersusun acak atau morak-marik seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, apa jadinya jika magnet dibelah? Oke, kita coba. Nah, ini magnet dibelah. Nah, ternyata magnet akan tetap mempunyai dua kutub, utara dan selatan. Utara dan selatan. Oke, kita coba sekali lagi. Ini. Nah, ternyata walaupun dibelah beberapa kali, kutubnya tetap. Benda itu atau magnet itu mempunyai dua kutub, utara dan selatan. Nah, di sini. Nah, ada dua buah magnet. Yang satu utara selatan, yang satu utara selatan. Ini ada magnet selatan dan magnet utara didekatkan. Ternyata dia akan tarik menarik. Kemudian ini ada magnet didekatkan. Nah, didekatkan ya. Nah, kalau tadi itu berlawanan jenis atau selatan dan utara. Kalau ini yang didekatkan itu selatan dan selatan. Ternyata dia akan tolak-menolak. Kesimpulannya bahwa kutub tak senama. Artinya kutub tak senama itu apa? Selatan dengan utara atau utara dengan selatan. Dia akan tarik-menarik. Sedangkan kutub senama. Kutub senama itu selatan dengan selatan atau utara dengan utara. Dia akan tolak-menolak. Ada 3 cara pembuatan magnet. Yang pertama, nah ini yang pertama. Oke, kita perhatikan. Di sini tadi, kita ulang. Nah, ada besi. Ini besi biasa, dan di sini ada magnet. Nah, kita perhatikan ini utara, ini selatan. Kemudian didekatkan, yang didekatkan selatan ke
besi. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, didekatkan. Nah, ternyata benda yang awalnya tidak menempel menjadi menempel. Itu artinya apa? Besi tadi berubah menjadi magnet. Nah, kutub dari besi yang didekatkan dengan magnet. Nah, tadi kan yang didekatkan kutub selatan. Ternyata besi yang didekatkan dengan kutub selatan itu menjadi kutub utara. Kenapa ini utara? Warnanya merah ya, sama dengan ini juga merah, seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau besi didekatkan dengan magnet, itu akan menjadi magnet dengan ujung yang didekatkan magnet itu mempunyai kutub yang berlainan jenis dengan kutub magnet yang didekatkan. Nah, oke, kita coba sekali lagi. Nah, ini kalau ini utara didekatkan dengan besi. Nah, maka ini besinya menjadi selatan. Nah, pengertiannya seperti tadi ya, bahwa kutub yang dihasilkan itu berlainan jenis. Nah, cara seperti ini disebut dengan induksi. Nah, cara pembuatan magnet seperti ini adalah dengan cara induksi. Nah, ini mendekatkan besi ke magnet disebut dengan induksi. Magnet induksi adalah magnet yang terjadi karena sebuah besi atau baja didekati sebuah magnet atau berada di dalam medan magnet. Oke, terus untuk yang kedua. Nih, besi digosok dengan magnet. Oke. Nah, ini besi digosok dengan magnet. Perhatikan tadi cara menggosoknya harus searah ya. Tujuan penggosokan searah tadi apa? Yaitu agar magnet elementernya bisa tersusun rapi. Tadi sudah dijelaskan kalau magnet itu magnet elementernya rapi, kalau bukan magnet itu acak. Nah, ini agar magnet elementer yang awalnya acak menjadi rapi, itu penggosokannya harus searah, seperti itu. Nah, untuk ini tadi yang awal disentuh kan sini, disentuh dengan, ini katakanlah ini selatan, yang awal disentuh sini. Nah, ternyata yang awal disentuh itu kutubnya sama dengan kutub magnetnya untuk menyentuh. Artinya, untuk cara pembuatan magnet seperti ini, maka besi yang pertama disentuh akan menjadi kutub yang sama dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok, seperti itu. Oke, kita balik. Yang pertama disentuh, kita coba sekali lagi yang pertama disentuh. Kira-kira menjadi apa? Ternyata juga sama, menjadi merah. Sama aja dengan kutub magnet ini. Oke. Cara seperti ini juga disebut dengan induksi atau dengan tepatnya yaitu dengan cara digosok. Nih, menggosokkan magnet ke besi juga disebut dengan induksi. Kemudian yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini, di sini ada besi lunak, di sini ada besi, terus di sini ada kumparan, di sini ada sumber tegangan, dan di sini ada saklar. Oke, ini indikator untuk magnetnya ya nanti ya. Nah, kemudian ini saklarnya kita coba dihubungkan. Kalau saklar dihubungkan artinya dia akan terjadi arus. Nah, di sini untuk menentukan utara dan selatan, kita menggunakan aturan tangan kanan. Arah jari ini menunjukkan arah arus. Oke, arah arus di atas arah arus di atas kumparan, benar. Arah arus di atas kumparan. Ini. Kemudian ibu jari itu menunjukkan kutub utara. Nah, kita coba lagi. Sekarang kita balik sumbernya. Artinya arah arusnya kita balik. Nah, nih, ternyata arah kutubnya juga berlainan seperti itu. Nih, arah kutubnya juga berlainan menjadi utara dan selatan. Nah, ini indikatornya utara dengan selatan tarik menarik, selatan dengan selatan tolak menolak, seperti itu. Caranya sama menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, cara seperti ini disebut dengan elektromagnetik atau mengalirkan arus listrik.
Nih, mengalirkan arus listrik DC yang disebut dengan elektromagnetik. Nah, sehingga 3 cara membuat magnet. Yang pertama, mendekatkan besi pada magnet. Kemudian yang kedua, menggosokkan besi dengan magnet. Dan yang ketiga, mengalirkan arus listrik DC pada lilitan kawat. Nah, di sini ada bumi. Nah, kita tahu bahwa bumi itu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Nah, pada kutub utara bumi, di sini kan ada kutub utara. Kutub utara bumi itu ada yang disebut dengan kutub selatan magnet bumi. Jadi berlawanan antara kutub bumi secara geografis dan kutub magnetnya. Itu berlawanan. Jadi kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara geografis bumi. Atau kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan geografis bumi. Seperti itu. Nah, ini garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, sini ya, itu alirannya. Nah, kemudian ini kompas. Kompas itu berarti ini kan untuk menunjukkan utara dan selatan. Nih, utara dan selatan. Nah, ternyata kompas bisa bekerja seperti ini karena tadi sifat dari magnet yang berlawanan jenis itu akan tarik-menarik, yang sejenis itu akan tolak-menolak. Tadi, pada kutub utara bumi itu ada kutub selatan magnet bumi. Maka pada kompas ini akan kutub selatannya kompas, kutub utaranya kompas itu akan menunjuk kutub utara bumi atau ditarik oleh kutub selatannya magnet bumi. Seperti itu. Nah, ini kita coba magnetnya. Kita perhatikan ya, kompasnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ternyata magnet kompas itu tidak tepat menunjukkan utara dan selatan. Nah, sini. Ini ada yang disebut dengan sudut deklinasi. Jadi di sudut deklinasi itu adalah sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan arah utara dan selatan kutub bumi. Ini ada deklinasi positif dan ada lagi ini yang disebut dengan deklinasi negatif. Nah, sekarang di sini ada yang disebut juga dengan sudut inklinasi. Kalau sudut inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk antara magnet kompas dengan garis horizontal bumi. Itu disebut dengan sudut inklinasi. Ada inklinasi positif juga dan ada inklinasi negatif. Nah, alat-alat yang memanfaatkan elektromagnetik diantaranya ada bel listrik, ada lagi pesawat telepon, ada lagi katrol magnetik, ada lagi relay, dan ada loudspeaker, dan ada lagi alat ukur listrik, atau biasanya ini yang sering dicontohkan itu adalah galvanometer. Kemudian ada motor listrik dan ada transformator. Nah, di sini ini adalah contoh dari bel listrik. Nah, cara kerjanya seperti ini. Nah, nih. Di sini ya. Jadi cara kerjanya ini saat saklar dihubungkan, maka di sini akan terjadi arus listrik. Nah, arus listrik ini kan ada kumparan, di sini ada besi. Nah, tadi berarti pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik. Jadi di sini besinya akan menjadi magnet. Magnetnya ini akan menarik besi. Nah, akan menarik besi ini sehingga besi ini akan memukul lonceng yang di sini, seperti itu. Nah, di sini ada dua magnet, kutubnya utara dan selatan didekatkan, maka akan ada medan magnet. Atau medan magnet tadi adalah daerah di sekitar magnet yang masih terdapat garis gaya magnet.
nanti ada kuat arus, berarti ada gaya Lorentz. Nah, di sini kita contohkan yuk. Di sini ada besi dililiti dengan kawat, di sini ada sumber tegangan, di sini ada kutub selatan, kutub utara ya, ini ada magnet. Nah, nanti kira-kira ini akan berayun kemana? Akan ditarik oleh besi ini atau akan ditolak oleh besi ini? Ini besi masih netral, tetapi ini nanti ada hubungannya. Berarti ini nanti besi itu akan menjadi magnet karena ada aliran listrik. Kemudian magnet ini akan didekatkan dengan besi, sehingga besi ini juga akan menjadi magnet dengan cara induksi tadi. Kalau ini elektromagnetik, sini ke sini berarti induksi. Kemudian yang antar besi ini dan ini juga induksi. Nah, kita coba. Oke, kemana berayunnya? Ke kiri atau ke kanan? Saklar kita hubungkan. Nah, ternyata saklar dihubungkan, ini menjadi kutub selatan, di sini menjadi kutub utara menggunakan kaidah tangan kanan, sehingga di sini akan didekatkan dengan besi. Besinya berarti yang dekat dengan kutub utara maka akan menjadi kutub selatan. Kemudian ini berarti menjadi kutub utara. Kutub utara didekatkan dengan besi, maka besinya akan menjadi kutub selatan yang didekatkan utara. Nah, ujung yang satunya akan menjadi kutub utara, sehingga utara dengan utara akan tolak menolak, seperti itu. Nah, ini latihan. Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Sebutkan kutub-kutub magnet yang terjadi pada ujung A dan B. Nah, ini berarti menggunakan aturan tangan kanan. Oke, arus berarti mengalir dari sini. Nah, dari sini berarti di bawah besi itu alirannya ke bawah, berarti untuk di atas besi berarti alirannya ke atas, sehingga kutub utaranya akan di A dan B akan menjadi kutub selatan. Terus kemudian ini perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Sebutkan kutub-kutub magnet yang akan terjadi. Nah, ini dengan cara digosok ya. Kalau digosok tadi berarti kita harus ingat, yang pertama disentuh akan menjadi kutub yang sama dengan kutub penyentuh. Berarti A kira-kira menjadi kutub selatan ya, dan B menjadi kutub utara. Oke, kita coba. Oke, benar ya. Nah, sekian pembelajaran tentang kemagnetan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicermati dan bisa menambah wawasan dengan cara mencari literasi yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.